Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rewa Wulandari Putri dari kelas 1B Keperawatan. Saya dengan NIM PO72201231231945. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia saya dengan dosen pengampu Ibu Legi Elfitra, SPD, MPD. Baik, saya di sini akan menjelaskan bab 4 tentang melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Baik. Yang akan saya bahas pertama adalah apa itu teks laporan kegiatan. Laporan kegiatan adalah dokumentasi tertulis yang berisi ringkasan dan evaluasi hasil dari suatu kegiatan atau acara tertentu. Laporan ini penting untuk memberikan gambaran tentang pencapaian, kendala, dan manfaat dari kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, itu model teks laporan kegiatan. Laporan kegiatan disusun menurut struktur teks tertentu. Struktur teks itu terdiri dari tahapan-tahapannya yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut. Sistematika penulisan laporan kegiatan yaitu 1 bagian depan, 2 halaman judul, 3 halaman pengesahan, 4 halaman pernyataan, 5 halaman kata pengantar, 6 halaman daftar isi, dan 7 halaman daftar gambar. Yang ketiga, itu ada genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan. Yang pertama itu ada ringkasan. Meskipun ringkasan dan abstrak itu sama, abstrak laporan kegiatan lebih cocok disebut ringkasan karena lebih merupakan intisari dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan. Ringkasan laporan kegiatan mengandung unsur-unsur yaitu tujuan kegiatan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta saran. Yang kedua, itu adalah pendahuluan tahapan. Pendahuluan pada laporan kegiatan berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, yang ketiga itu ada deskripsi kegiatan. Tahapan deskripsi kegiatan berisi tentang kegiatan, berisi tentang nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Nama kegiatan itu adalah kegiatan yang dilaksanakan itu sendiri. Waktu kegiatan itu adalah rentang waktu yang dilaksanakan. Terus ada pelaksana kegiatan adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Untuk memaparkan semua itu, genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. Yang keempat, pelaksana kegiatan. Tahapan pelaksanaan kegiatan berisi rangkaian tata cara pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi kendala tersebut. Yang kelima, ada penutupan. Di satu sisi, tahapan penutupan berisi pernyataan simpulan bahwa kegiatan yang dimaksud telah dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat. Di sisi lain, tahapan yang tersebut berisi saran-saran untuk memperbaikan kegiatan yang akan datang. Baik, yang akan saya bahas selanjutnya itu tentang apa itu teks laporan penelitian. Itu tentang dokumentasi tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Yang kedua ada model teks laporan penelitian. Laporan penelitian dan laporan kegiatan disusun menurut struktur teks tertentu. Struktur teks itu terdiri dari tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut. Itu ada sistematika, penulisan, terus laporan penelitian, bagian depan halaman, judul halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman abstrak, halaman pengantar, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, dan halaman daftar tabel jika ada. Bagian inti pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, permasalahan, dan tujuan penelitian. Bagian kedua itu landasan teori dan tinjauan pustaka. Bagian ketiga itu metodologi penelitian. Itu terdiri dari jenis penelitian, data dan sumber data, terus teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian. Yang keempat itu ada hasil penelitian dan pembahasan, dan bagian 5 itu penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Bagian akhir itu terdiri dari daftar isi dan lampiran. Oke,
Yang selanjutnya itu ada genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian. Itu yang pertama ada abstrak, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan itu tersendiri secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebagai ringkasan, abstrak berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang meliputi masalah yang diteliti, metodologi penelitian, temuan yang dihasilkan dan pembahasan, serta simpulan, implikasi, dan atau saran. Melalui poin-poin tersebut, abstrak dapat memotivasi. Yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan pada laporan penelitian merupakan bagian yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 3 hal yang disebutkan pertama sering dinyatakan ke dalam subbab tersendiri atau dinyatakan dalam suatu kesatuan yang disisipkan ke dalam paragraf tersebut. Yang ketiga ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka berisi 2 hal. Yang pertama adalah landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dan yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian-penelitian sebelumnya. Ada kalanya tahapan ini dilengkapi dalam kerangka pikir penelitian. Pada prinsipnya kerangka pikir itu berisi alur pelaksanaan penelitian dan logika berpikir yang diikuti dalam melaksanakan penelitian itu secara keseluruhan. Yang keempat ada metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Yang kelima ada hasil penelitian dan pembahasan. Tahapan hasil pembahasan itu terdiri atas 2 hal yang berbeda. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada laporan penelitian, kedua hal itu dapat dijadikan satu bab dengan nama hasil penelitian dan pembahasan, atau dijadikan 2 bab masing-masing nama hasil penelitian dan hasil pembahasan. Lanjut yang keenam ada penutup bab. Ya, penutup merupakan tahapan terakhir pada struktur teks laporan penelitian. Tahapan ini biasanya mengandung 2 unsur, yaitu simpulan dan saran. Selain kedua unsur tersebut, implikasi penelitian yang juga sering dimasukkan ke dalam tahapan tersebut. Sekian saja presentasi dari saya, Bu. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Maaf jika ada kesalahan dan semoga presentasi ini dapat dipahami ya Bu. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.